Di sebuah gang sempit di Surabaya, ada bisnis frozen food rumahan yang tiba-tiba meledak. Pesanannya ribuan per hari. Rasanya disebut beda, bahkan bikin ketagihan. Tapi tidak ada yang tahu. Kesuksesan itu datang dari sebuah perjanjian gelap. Satu persatu orang mulai menghilang. Dan yang paling mengerikan, bahan yang mereka jual bukan lagi sekadar daging biasa. Ini bukan sekadar cerita tentang bisnis. Ini tentang harga yang harus dibayar ketika manusia memilih jalan yang salah. Dan ketika semuanya terlambat, yang tersisa hanyalah penyesalan dan sesuatu yang terus lapar. Di salah satu sudut kota Surabaya yang tak pernah benar-benar tidur, ada sebuah rumah kecil di gang sempit yang nyaris tak diperhatikan orang. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Catnya mulai pudar, pagar besinya berkarat, dan halaman depannya hanya cukup untuk satu motor tua. Tapi di dalam rumah itu, ada sesuatu yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Namanya Rizal. Dulu, dia hanyalah pengusaha kecil frozen food, jualan nugget, sosis, dimsum rumahan. Semua dibuat sendiri bersama adiknya, Dian. Mereka memulai dari nol. Setiap pagi, Dian menggiling daging. Setiap malam, Rizal mengantarkan pesanan. Awalnya, semua berjalan cukup baik, tapi itu dulu sekitar 2 tahun terakhir. Semuanya berubah. Brand besar mulai masuk. Frozen food pabrikan membanjiri pasar. Harga lebih murah. Kemasan lebih menarik. Promosi di mana-mana. Pesanan Rizal turun drastis. Dari puluhan order per hari, menjadi hanya 3 atau 4. Freezer yang dulu selalu penuh, kini sering kosong. Suatu malam, Dian duduk di lantai dapur, menatap adonan yang tak jadi diproses. "Mas, kalau begini terus, kita tutup aja ya?" Rizal diam. Tatapannya kosong. Tangannya menggenggam HP. Melihat notifikasi marketplace yang sepi. Tidak ada order lagi. "Kalau tutup, kita makan apa?" jawab Rizal pelan. Dian terdiam. Dan sejak malam itu, sesuatu di dalam diri Rizal mulai berubah. Hari demi hari, Rizal mulai jarang bicara. Ia lebih sering keluar malam, katanya. Cari peluang baru, katanya. Ketemu orang yang bisa bantu bisnis. Tapi setiap pulang, wajahnya semakin aneh. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan ada bau yang tidak biasa. Seperti tanah basah bercampur amis. Dian mulai merasa tidak nyaman. "Mas, kamu habis dari mana sih?" Rizal hanya menjawab singkat. "Ketemu orang siapa yang bisa bikin kita bangkit?" Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Langkah kakinya berat, bajunya kotor seperti habis dari tempat berlumpur. Tapi yang paling aneh, tangannya menggenggam sebuah kantong plastik hitam. Dian yang belum tidur langsung menghampiri. "Itu apa, Mas?" Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dian. Lama, terlalu lama. Sampai Dian mulai merinding sendiri, "Mas." Rizal akhirnya tersenyum tipis. "Kita bakal mulai lagi. Dari nol." Dian mengerutkan kening. "Maksudnya?" Rizal mengangkat kantong plastik itu, lalu meletakkannya di atas meja dapur. "Pelan, sangat pelan. Aku nemu cara, biar dagangan kita beda." Besok paginya, Rizal langsung bekerja. Ia tidak lagi memakai bahan biasa dari pasar. Daging yang ia gunakan berasal dari kantong plastik hitam itu. Dian sempat mencoba melihat isinya. Tapi setiap kali dia mendekat, Rizal selalu berkata tegas, "Jangan disentuh." Nada suaranya dingin. Berbeda dari biasanya, Dian mundur. Tapi perasaan tidak enak itu tidak hilang. Aneh tapi nyata. Hari itu, pesanan masuk. Bukan 1 atau 2, tapi puluhan. Padahal Rizal tidak promosi apapun. Tidak ada iklan, tidak ada diskon, tapi orang-orang tiba-tiba membeli. Dan yang lebih aneh lagi, mereka semua bilang hal yang sama. Rasanya beda. Lebih enak dari biasanya. Bikin nagih. Dian membaca satu persatu review itu dengan tangan gemetar. "Mas, ini gimana bisa?" Rizal hanya tersenyum. Senyum yang tidak terasa seperti dirinya. Malam itu, Dian tidak bisa tidur. Ada suara dari dapur. Seperti sesuatu dipotong. Pelan, berulang. Dian bangun, lalu berjalan pelan menuju dapur. Lampu mati. Tapi dari celah pintu, ada sedikit cahaya dan bau. Bau amis yang sangat kuat. Dian menelan ludah. Tangannya gemetar saat mendorong pintu. "Mas," pintu terbuka perlahan. Dan di dalam, Rizal berdiri membelakangi. Memotong sesuatu di atas meja. Gerakannya terlalu pelan, terlalu teratur. Seperti bukan manusia, "Mas, kamu lagi ngapain?" Rizal berhenti. "Diam."
beberapa detik tanpa suara. Lalu perlahan, ia menoleh. Matanya kosong. Dan ada sesuatu yang menetes dari ujung meja. Tetes merah. Dian mundur selangkah. Mas, it's a ape. Rizal tersenyum. Lebar. Terlalu lebar. Bahan baru kita. Malam itu, Dian tidak berani bertanya lagi. Tapi satu hal yang pasti sejak bahan itu digunakan bisnis mereka memang mulai hidup kembali. Pesanan terus berdatangan. Uang mulai masuk lagi. Tapi ada sesuatu yang ikut bangkit bersamanya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dapur manusia. Dan Dian belum tahu bahwa semua itu baru permulaan. Di gang sempit kawasan Surabaya itu, rumah kecil milik Rizal kini tak lagi terlihat sepi. Setiap pagi, motor keluar masuk. Kurir berdatangan. Kotak-kotak frozen food menumpuk di depan pintu. Dari luar, semuanya terlihat seperti kisah sukses. Tapi dari dalam, ada sesuatu yang mulai membusuk. Hanya dalam waktu seminggu, penjualan Rizal meledak. Dari puluhan menjadi ratusan pack per hari. Marketplace penuh bintang 5, komentar pelanggan hampir seragam. Rasanya beda, kayak ada yang bikin nagih, nggak bisa berhenti makan. Dian membaca semua itu. Tanpa rasa bangga, tangannya justru dingin. Mas, ini nggak wajar. Rizal yang sedang mengemas pesanan hanya menjawab santai. Ini yang kita mau kan? Bukan gini caranya. Rizal berhenti. Pelan, lalu menatap Dian. Tatapan itu membuat Dian langsung diam. Sejak bahan baru itu digunakan, Rizal mulai berubah. Dapur yang dulu jadi tempat mereka bekerja bersama, kini jadi wilayah terlarang. Mulai sekarang, kamu urus packing aja, kata Rizal suatu pagi. Mas, tapi biasanya aku yang gak usah masuk dapur. Nada suaranya tegas, tidak bisa dibantah. Sejak saat itu, pintu dapur selalu tertutup, bahkan terkunci. Dan setiap malam, suara-suara itu kembali terdengar, seperti sesuatu yang dipotong. Dan kadang diselingi suara lain, seperti bisikan. Dian mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali Rizal keluar dari dapur, wajahnya selalu berbeda. Kadang pucat, kadang terlalu segar, seperti habis tidur nyenyak. Kadang tersenyum sendiri tanpa alasan. Dan yang paling aneh, matanya kosong, seperti tidak benar-benar melihat. Di gang itu, semua orang saling kenal. Tetangga dekat mereka, Pak Hadi, biasanya tiap pagi lewat depan rumah. Suka berhenti sebentar, ngobrol, kadang beli 1-2 pack. Tapi sudah 3 hari, Pak Hadi tidak terlihat. Ibu lihat Pak Hadi? Tanya Dian ke tetangga sebelah. Iya ya, kok nggak kelihatan? Payasannya paji-paji, udah nyapu. Dian mulai merasa tidak enak. Apalagi, terakhir kali dia melihat Pak Hadi adalah malam itu. Malam ketika Rizal pulang membawa kantong plastik hitam. Hadi sempat menyapa di depan gang. Dan sejak itu, tidak pernah terlihat lagi. Pesanan terus masuk, tapi kini ada yang berbeda. Beberapa pelanggan mulai mengirim pesan aneh. Ini dagingnya dari apa ya? Kok teksturnya beda banget? Saya mimpi buruk habis makan ini. Dian menunjukkan pesan itu ke Rizal. Mas, ini udah mulai aneh. Rizal membaca sekilas, lalu tertawa kecil. Mereka bakal balik lagi. Mas, ini bukan soal balik atau enggak. Mereka nggak bisa berhenti. Jawaban itu membuat Dian terdiam. Ada sesuatu di cara Rizal mengatakannya. Seperti bukan sekadar keyakinan, tapi kepastian. Malam itu, listrik sempat padam. Rumah menjadi gelap total. Dian duduk di ruang depan, menunggu listrik kembali. Dan di tengah keheningan itu, ia mendengar sesuatu dari dapur. Bukan suara potongan, bukan suara alat, tapi suara napas. Berat, banyak. Seperti lebih dari 1 orang. Dian membeku. Di rumah itu hanya ada dia dan Rizal. Mas, tidak ada jawaban. Napas itu masih terdengar. Pelan, tapi jelas. Dari balik pintu dapur yang tertutup. Perlahan, gagang pintu dapur bergerak. Krek, terbuka sedikit. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Dian berdiri. Tubuhnya gemetar. Langkahnya pelan mendekat. Bau itu lebih kuat dari sebelumnya. Amis, busuk, menusuk. Mas, kamu? Di dalam, tidak ada jawaban. Pintu terbuka lebih lebar, gelap, kosong. Rizal tidak ada di sana. Tapi, di lantai dapur, ada sesuatu. Bekas seretan, panjang, menuju ke arah freezer besar di sudut ruangan. Freezer itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dian menutup mulutnya, jantungnya berdetak keras. Tangannya perlahan menyentuh gagang freezer. Dingin, sangat dingin. Dan saat ia hendak membukanya,
Jangan, suara Rizal tiba-tiba terdengar dari belakang. Dian terlonjak, menoleh cepat. Rizal berdiri di ambang. Pintu gelap menutupi sebagian wajahnya. Mas, ini apa? Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan, mendekat, pelan, lalu menutup kembali pintu freezer itu dengan lembut terlalu lembut. Kalau kamu buka, bisiknya pelan, kita nggak bisa balik lagi. Dian tidak membuka freezer itu. Tapi satu hal menjadi jelas apapun yang ada di dalam sana. Bukan sekadar bahan makanan. Dan hilangnya Pak Hadi. Mungkin bukan kebetulan. Sementara itu, pesanan terus berdatangan. Lebih banyak, lebih cepat. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut memasarkan produk mereka. Dan Dian belum tahu bahwa sebentar lagi yang hilang berikutnya akan jauh lebih dekat. Sejak kejadian freezer itu, Dian tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu teringat getaran pelan dari dalam mesin itu. Dan suara napas yang bukan milik satu orang. Pagi harinya, Rizal bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap sibuk mengolah pesanan, tetap menerima order yang semakin membludak. Tapi satu hal berubah, kunci dapur kini tidak pernah lepas dari tangannya. Bahkan saat mandi, kunci itu selalu ada di saku celananya, Mas. Aku cuma mau ambil pisau aja, kata Dian mencoba biasa. Nggak usah, aku yang ambilin. Jawaban cepat, datar, tanpa menoleh. Dian menelan ludah. Rumah itu kini terasa seperti bukan miliknya lagi. Dalam 2 minggu, usaha frozen food mereka berubah drastis. Bukan lagi usaha rumahan, tapi seperti pabrik kecil. Freezer bertambah, stok selalu penuh. Pesanan datang tanpa henti bahkan saat mereka tidak membuka toko. Yang paling aneh, kadang pesanan masuk di jam-jam yang tidak masuk akal. 02.13 pagi, 03,47 dini hari. Dengan nama pembeli yang sama sekali tidak dikenal. Alamatnya pun seringkali tidak lengkap. Seperti, bukan dari orang biasa. Mas, ini alamatnya aneh, kata Dian sambil menunjukkan layar HP. Rizal hanya melirik sekilas. Kirim aja. Kalau nggak ada orangnya, ada. Jawaban itu terlalu yakin. Terlalu pasti kabar tentang Pak Hadi mulai menyebar. Beberapa warga mulai bertanya-tanya. Ada yang bilang dia pulang kampung. Ada yang bilang dia kabur. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Dan entah kenapa, sejak Pak Hadi hilang, bau amis di dapur semakin kuat. Malam ketiga setelah kejadian itu, Dian akhirnya tidak tahan. Ia sengaja tidak tidur. Duduk di ruang depan, menunggu. Dan benar saja, sekitar pukul 1 lewat, suara itu muncul lagi dari dapur. Tapi kali ini lebih jelas. Bukan hanya napas. Ada suara lain, pelan, serak. Seperti orang yang berbicara, tapi tenggorokannya kering. Tolong. Dian membeku. Matanya langsung menatap ke arah pintu dapur. Ia yakin, ia tidak salah dengar. Itu suara orang. Langkahnya perlahan mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahannya. Saat sampai di depan pintu dapur, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas, dingin. Dian menutup mulutnya. Air matanya mulai keluar tanpa sadar. Itu dari dalam. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu, terkunci. Seperti biasa, tapi malam ini kuncinya tidak ada di Rizal. Karena Rizal tidak ada di rumah. Dian ingat, tadi sore Rizal terburu-buru keluar. Dan untuk pertama kalinya, ia lupa membawa kunci dapur. Kunci itu sekarang ada di atas meja. Dian menatapnya. Lama, jantungnya berdetak semakin kencang. Suara dari dalam dapur masih terdengar. Tolong, keluarin aku. Air mata Dian jatuh. Tanpa sadar, ia mengambil kunci itu. Pintu dapur terbuka perlahan. Udara dingin langsung menyergap. Lebih dingin dari biasanya. Lebih menusuk. Lampu mati. Tapi ada cahaya samar dari arah freezer. Dan suara itu kini jelas berasal dari sana. Dian langsung berhenti. Tubuhnya kaku. Itu suara itu mirip seseorang yang ia kenal. Lantai dapur terasa lengket. Seperti pernah basah, tapi sudah mengering. Bau amis semakin kuat, menusuk sampai ke kepala. Dian melangkah pelan menuju freezer. Setiap langkah, suara itu semakin jelas, dingin. Dian sakit. Air mata Dian tak berhenti. Itu Pak Hadi. Tangan Dian menyentuh freezer. Getarannya lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Dian memegang gagangnya. Dingin, lebih
Menghindari is tangannya hampir tidak kuat. Tapi ia tetap menarik napas dan mulai membuka sedikit. Baru terbuka beberapa senti. Suara Rizal menggelegar dari belakang. Dian langsung terlonjak, menoleh cepat. Rizal berdiri di ambang pintu. Napasnya berat. Matanya merah. Bukan marah, tapi seperti takut. Mas, di dalam itu ada siapa? Suara Dian bergetar. Rizal tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat, lalu menutup kembali freezer itu dengan keras. Terakak, getaran langsung berhenti. Suara dari dalam hilang seketika. Sunyi, Mas. Itu siapa? Tanya Dian lagi. Kali ini hampir menangis. Rizal menunduk beberapa detik, lalu berkata pelan, itu yang bikin kita makan. Dian mundur. Wajahnya pucat. Itu manusia, Mas. Rizal mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, Dian melihat sesuatu yang benar-benar berbeda. Senyum Rizal, tidak lagi manusia. Dian tahu satu hal yang tidak bisa ia pungkiri lagi. Bisnis mereka tidak hanya menggunakan bahan aneh, tapi seseorang yang masih hidup dan mungkin masih sadar. Sementara itu, pesanan terus masuk tanpa henti, seolah-olah semakin banyak yang dibutuhkan. Dan Dian mulai menyadari freezer itu tidak akan cukup lama lagi. Pagi di kawasan Surabaya itu terasa tidak wajar. Biasanya suara motor dan aktivitas warga mulai terdengar sejak subuh. Tapi hari ini lebih sunyi, lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan seluruh gang itu. Dian duduk diam di ruang depan. Matanya kosong, wajahnya pucat. Tangannya masih gemetar sejak malam tadi. Apa yang ia dengar dari dalam freezer? Apa yang ia lihat dari perubahan Rizal? Semua mengarah pada satu hal yang tidak masuk akal. Rizal telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Dan yang lebih mengerikan, itu belum selesai. Di dapur, Rizal kembali bekerja seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pisau bergerak, mesin berbunyi. Freezer kembali penuh, tapi kali ini Dian melihat sesuatu yang berbeda. Jumlah bahan yang masuk tidak pernah ia lihat sebelumnya. Padahal tidak ada kiriman dari supplier. Tidak ada belanja ke pasar, Mas. Itu dari mana semua? Tanya Dian pelan. Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata singkat, udah ada yang ngurus. Jawaban membuat perut Dian terasa mual. Siang itu, saat Rizal keluar sebentar untuk mengantar pesanan, Dian memberanikan diri masuk ke kamarnya. Ia tahu, ini salah, tapi ia harus tahu kebenarannya. Laci lemari Rizal tidak terkunci. Di dalamnya, ada sesuatu yang langsung membuat napas Dian berhenti. Sebuah kain hitam, kotor, berbau tanah, dan di bawahnya, sebuah buku tua. Sampulnya kusam, seperti sudah lama terkubur. Dengan tangan gemetar, Dian membukanya. Halaman pertama langsung membuatnya ingin muntah. Tulisan tangan, berantakan, tapi jelas. Perjanjian darah. Dian membalik halaman berikutnya. Isinya lebih mengerikan. Tertulis, yang meminta, Akan Deberry, yang memberi, Akan, darah keluarga, adalah kunci. Daging menjadi pengikat, semakin banyak yang dimakan. Semakin kuat yang datang. Air mata Dian jatuh. Tangannya semakin gemetar. Ia membaca bagian bawah. Halaman, tumbal pertama harus berasal dari yang paling dekat. Agar ikatan tidak bisa diputus. Dian langsung terduduk. Paling dekat. Itu berarti keluarga. Dian membalik halaman terakhir. Di sana, ada daftar nama, ditulis dengan tinta merah. Beberapa sudah dicoret. Dan di urutan pertama, tertulis jelas. Hadi. Dian menutup mulutnya. Air matanya tak terbendung. Pak Hadi, berarti benar dia bukan hilang. Dia dijadikan bagian dari itu. Di bagian paling bawah halaman, ada tulisan yang berbeda. Lebih besar, lebih tebal, seolah-olah ditulis dengan tekanan kuat. Jika berhenti memberi, maka yang memberi akan diambil. Dian terdiam. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Yang memberi akan diambil. Berarti kalau Rizal berhenti, Rizal sendiri yang akan jadi tumbal. Pintu rumah terbuka. Dian langsung menutup buku itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Rizal masuk, membawa beberapa boks pesanan kosong. Udah dibaca? Dian membeku. Perlahan menoleh. Rizal berdiri di belakangnya. Sejak kapan dia di situ? Dian tidak tahu. Mas, ini semua apa? Suara Dian pecah. Rizal menarik napas panjang, lalu duduk di kursi. Tenang, terlalu tenang. Awalnya, aku juga takut, kata Rizal pelan. Waktu ketemu dia di pinggir kota, aku hampir kabur. Siapa? Tanya Dian. Rizal tersenyum tipis.
Yang ngasih jalan, Dian merasa dingin. Dia bilang, aku cuma perlu kasih satu. Satu dari darahku sendiri. Air mata Dian jatuh lagi. Mas, kamu sadar nggak yang kamu lakuin? Rizal menatap Dian. Lama. Sekarang kita makan. Sekarang kita hidup. Cuma bagian dari itu. Jawaban itu menghancurkan sesuatu dalam diri Dian. Ini belum selesai, Dian. Lanjut Rizal. Ini baru awal. Dian menggeleng. Mas, kita buang semuanya. Kita nggak bisa. Suara Rizal tiba-tiba keras. Untuk pertama kalinya, emosinya meledak. Kalau berhenti, suaranya berubah. Pelan. Aku yang diambil. Dian terdiam. Tangisnya pecah. Terus kita harus ngapain? Rizal menatap ke arah dapur. Ke arah freezer. Lalu berkata pelan. Kita harus terus kasih makan. Hari itu, Dian akhirnya tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kesuksesan mereka dibayar dengan nyawa. Dan bukan hanya satu. Perjanjian itu belum selesai. Dan yang paling mengerikan, nama berikutnya belum ditulis. Sementara itu, dari dalam dapur, freezer kembali bergetar. Lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah menat. Malam kembali turun di sudut gang sempit Surabaya. Lampu-lampu rumah menyala redup. Suara televisi dari kejauhan terdengar samar. Tapi di dalam rumah Rizal, ada sesuatu yang tidak ikut beristirahat. Sejak siang itu, freezer di dapur tidak pernah benar-benar tenang. Getarannya kini lebih sering, lebih kuat. Kadang disertai suara dari dalam ketukan. Pelan, tapi teratur. Seperti seseorang mencoba keluar. Dian duduk di ruang depan, memeluk lututnya. Setiap ketukan itu seperti menghantam jantungnya. Mas, itu makin keras. Rizal yang duduk di lantai hanya diam. Matanya kosong. Dia mulai minta lagi. Jawabnya pelan. Untuk pertama kalinya, suara dari dalam freezer berubah. Bukan lagi rintihan. Bukan lagi bisikan lemah. Tapi lebih tegas, lebih jelas. Tambah, Dian langsung menutup telinganya. Mas, aku nggak kuat. Rizal berdiri. Perlahan, seolah-olah ia sudah tahu. Ini akan terjadi. Ini memang tahapnya, katanya datar. Setelah yang pertama, pasti minta lagi. Berhenti aja, Mas. Suara Dian hampir tidak terdengar. Kita buang semuanya. Kita lapar. Kita, terus aku mati. Dian terdiam. Rizal menatapnya. Dalam, tanpa emosi. Kalau aku diambil, kamu pikir kamu bakal selamat? Pertanyaan itu menggantung, berat, mencekik. Dian tidak bisa menjawab. Hari demi hari, tekanan itu semakin nyata. Pesanan terus masuk. Lebih banyak dari sebelumnya. Tapi di saat yang sama, freezer terus bergetar. Suara itu terus memanggil. Lapar, dingin, tambah. Dian mulai kehilangan kewarasan. Ia tidak berani ke dapur. Tidak berani sendirian. Bahkan tidak berani tidur tanpa lampu. Sementara Rizal semakin tenang. Terlalu tenang. Seolah-olah ia sudah menerima semuanya. Suatu sore, Dian melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung lemas. Rizal duduk di meja. Dengan buku itu, buku perjanjian, dan di tangannya, sebuah pulpen. Mas, kamu ngapain? Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka halaman terakhir. Halaman yang berisi daftar nama. Dan di bawah nama Hadi, masih ada ruang kosong. Banyak. Terlalu banyak, Mas. Jangan. Suara Dian bergetar. Rizal mengangkat pulpen itu. Tangannya tidak gemetar. Tidak ragu. Ini harus dilakukan. Mas, itu manusia. Rizal tersenyum tipis. Yang lain juga manusia. Dian mundur. Air matanya jatuh deras. Mas, kamu mau pilih siapa? Rizal diam beberapa detik, lalu berkata pelan, yang dekat. Jawaban itu seperti petir di kepala Dian. Sejak saat itu, Dian mulai merasa diperhatikan. Bukan oleh sesuatu di luar, tapi oleh Rizal sendiri. Tatapan Rizal berubah. Lebih sering mengarah ke Dian. Lebih lama, lebih menilai. Setiap gerakan, Dian terasa diawasi. Setiap kata terasa salah. Dan satu pikiran mulai muncul di kepalanya. Aku berikutnya. Suara dari freezer semakin brutal. Bukan lagi ketukan, tapi hantaman. Brok, brok, brak. Seperti sesuatu mencoba keluar dengan paksa. Dan di sela suara itu, suara lain ikut terdengar. Lebih dari satu. Lebih banyak. Lapar, dingin, kasih. Dian menjerit kecil. Mas, ini gak normal. Rizal berdiri, menatap ke arah dapur. Lama, lalu berkata pelan, dia udah gak sabar. Dion mendekat, memegang tangan Rizal. Untuk pertama kalinya, ia memohon.
Mas, kita kabur aja. Kita tinggalin semua ini. Rizal menatap tangannya yang digenggam Dian. Beberapa detik, sunyi, lalu ia melepaskannya. Pelan. Nggak bisa. Dian membeku. Air, matanya berhenti jatuh. Seolah-olah tubuhnya menyerah. Rizal mengambil buku itu. Membuka halaman terakhir. Pulpen kembali di tangannya. Suara freezer semakin keras. Seolah-olah menunggu, menagih, dan tanpa ragu, Rizal mulai menulis. Tinta merah itu mengalir perlahan, membentuk huruf demi huruf. Dian tidak berani melihat, tapi ia tahu saat nama itu selesai ditulis, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Pilihan sudah dibuat, perjanjian terus berjalan, dan sesuatu di dalam freezer akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Sementara itu, di dalam rumah kecil itu seseorang akan segera hilang. Dan kali ini, bukan orang asing. Pagi itu di gang sempit kawasan Surabaya. Terasa ganjil, biasanya Dian sudah bangun lebih dulu. Menyiapkan adonan, membersihkan dapur, membuka pintu, tapi hari ini rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Pintu depan sedikit terbuka. Kotak-kotak pesanan masih tersusun rapi di dekat dinding. Motor Rizal masih terparkir. Semua terlihat normal, kecuali satu hal Dian tidak ada. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada barang berantakan, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Rizal berdiri di dapur, sendirian, di depan freezer, wajahnya tidak menunjukkan kesedihan. Tidak ada panik, tidak ada penyesalan, hanya kosong. Dan di sudut bibirnya, ada senyum tipis yang sulit dijelaskan. Sekarang, seimbang, bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, freezer itu tidak bergetar. Tidak ada ketukan, tidak ada suara minta tolong. Sunyi. Terlalu sunyi, sesuatu di dalamnya akhirnya puas. Hari itu, pesanan meledak lebih dari sebelumnya. Bukan ratusan lagi, tapi ribuan. Notifikasi tidak berhenti, berbunyi. Review pelanggan makin tidak masuk akal. Ini bukan sekadar enak, ada rasa yang gak bisa dijelasin. Sejak makan ini, aku gak bisa makan yang lain. Rizal membaca semua itu. Dengan senyum puas, usahanya akhirnya mencapai puncak. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai terjadi pada dirinya. Perlahan, hampir tidak terlihat. Awalnya, hanya kelelahan biasa, pusing, mual, tubuh terasa berat. Tapi semakin hari, semakin parah. Kulitnya mulai pucat keabu-abuan, urat-uratnya terlihat lebih jelas. Dan suhu tubuhnya semakin dingin. Seperti tidak lagi hidup sepenuhnya. Rizal duduk sendirian di ruang depan. Lampu mati. Hanya cahaya dari dapur yang menyala redup. Ia memegang tangannya sendiri. Dingin, tidak wajar. Lalu, ia mendengar sesuatu. Bukan dari freezer, bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Lapar. Rizal membeku. Matanya melebar. Suara itu bukan dari luar. Itu dari dalam dirinya. Rizal berdiri. Cepat. Napasnya memburu. Ia berjalan ke arah cermin, menatap wajahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada bayangan lain di dalamnya. Gelap, dalam, mengintai, belum cukup. Suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Rizal mundur. Tidak, aku sudah kasih. Tangannya gemetar. Tubuhnya terasa semakin dingin. Rizal langsung menuju kamar, membuka buku itu. Halaman perjanjian, tangannya membalik cepat, mencari sesuatu, dan di halaman terakhir tulisan itu berubah. Bukan lagi seperti sebelumnya. Sekarang tertulis. Ikatan sudah terbuka, sumber sudah menyatu. Yang memberi akan menjadi bagian. Rizal terdiam, matanya membesar. Tidak, ini bukan perjanjiannya. Semua mulai masuk akal. Kenapa freezer jadi tenang? Kenapa suara berhenti? Kenapa tubuhnya berubah? Karena sekarang ia bukan lagi pemberi. Ia sudah menjadi bagian dari itu. Dari arah dapur, terdengar suara pelan. Freezer terbuka sendiri. Krek, udara dingin menyebar. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada sesuatu di dalamnya. Kosong, benar-benar kosong. Karena yang seharusnya di dalam sana, sekarang sudah berpindah. Rizal akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Perjanjian itu tidak pernah tentang memberi lalu selesai, tapi tentang menjadi bagian. Dan sekarang, ia tidak lagi menjalankan bisnis itu. Ia adalah bagian dari bahan itu sendiri. Sementara di luar pesanan terus berdatangan.
tanpa henti, seolah-olah apapun yang ada di dalam rumah itu masih lapar. Dan kali ini tidak ada yang tersisa untuk diberikan, kecuali dirinya sendiri. Dan di dalam rumah kecil itu, Rizal tidak lagi benar-benar sendiri. Rizal duduk di lantai dapur, punggungnya bersandar ke freezer yang kini terbuka. Kosong, tapi dinginnya masih terasa. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya sendiri. Kulitnya dingin, keras, seperti bukan lagi milik manusia hidup. Aku masih di sini, bisiknya pelan. Tapi suara itu terasa jauh, seperti berasal dari dalam sumur. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak, bukan karena ia ingin. Tangannya terangkat, sendiri, perlahan, kaku, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Berhenti, Rizal mencoba menahan, tapi tubuhnya tidak. Menurut, kakinya berdiri, langkahnya berjalan menuju meja dapur. Pisau tergeletak di sana, dan tangannya menggenggamnya. Rizal menatap pisau itu, matanya bergetar. Jangan, tapi di saat yang sama, ada rasa lain, rasa lapar. Bukan lapar biasa, tapi lebih dalam, lebih gelap, butuh. Suara itu muncul lagi, kali ini bercampur dengan suaranya sendiri. Rizal menjatuhkan pisau itu. Enggak, ia mundur, menabrak meja. Napasnya memburu. Aku nggak mau, tapi tubuhnya kembali bergerak. Lebih kuat, lebih cepat. Tangannya mengambil pisau itu lagi. Dan kali ini tidak bisa dilepaskan. Rizal berjalan ke arah cermin di ruang depan. Langkahnya tidak stabil. Seperti orang yang baru belajar berjalan. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Dan yang ia lihat, bukan lagi dirinya sepenuhnya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dan di balik matanya, ada bayangan lain. Senyum, bukan miliknya. Perlahan, kulit di lengannya mulai berubah. Menggelap, seperti membusuk dari dalam. Urat-uratnya menonjol. Bergerak seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Rizal menjerit. Sakit, tapi suara itu tidak keluar dengan normal. Seperti teredam, seperti ditahan dari dalam. Langkahnya kembali bergerak menuju dapur. Menuju freezer yang terbuka, udara dingin menyambutnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa nyaman. Tubuhnya perlahan duduk di depan freezer. Seperti seseorang yang kembali ke tempat asalnya, potongan-potongan ingatan mulai muncul di kepalanya Pak Hadi. Suara minta tolong. Dian, tatapan takutnya, dan malam ketika nama itu ditulis, air mata jatuh dari mata Rizal. Aku yang ngelakuin ini. Kesadarannya masih ada, masih melihat, masih merasakan, tapi tidak lagi memegang kendali. Kamu sudah bagian. Suara itu kini jelas. Tidak lagi samar, tidak lagi jauh, tapi ada di dalam kepalanya. Di setiap pikirannya, di setiap gerakannya. Tidak bisa keluar. Rizal menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada, karena itu bukan dari luar. Perlahan, tubuh Rizal mulai kehilangan rasa. Dingin menyebar dari kaki, ke kepala. Jari-jarinya kaku, napasnya melambat, dan matanya mulai kosong. Tapi di dalam kesadarannya masih berteriak, masih hidup, masih terjebak. Tiba-tiba freezer di belakangnya menutup sendiri. Krek, Rizal membeku, perlahan menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari semuanya. Ia tidak lagi di luar. Malam itu, kesadaran Rizal masih ada, masih melihat, masih merasakan, tapi tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Perjanjian itu akhirnya lengkap, bukan hanya mengambil orang lain, tapi juga mengambil dirinya sendiri. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah satu hal: menunggu. Sampai semuanya benar-benar habis. Pagi hari di gang sempit kawasan Surabaya itu terlihat seperti biasa. Matahari naik perlahan. Warga mulai beraktivitas. Suara motor kembali terdengar. Dan di antara semua itu rumah kecil milik Rizal masih berdiri, masih buka, di depan rumah. Kotak-kotak frozen food sudah tersusun rapi, lebih banyak dari sebelumnya. Padahal, tidak ada yang terlihat bekerja. Tidak ada suara orang, tidak ada aktivitas di dalam. Tapi setiap pagi, barang selalu siap kirim. Seolah-olah, ada sesuatu yang tetap menjalankan semuanya. Satu persatu kurir datang, mengambil paket tanpa curiga, tanpa bertanya. Karena bagi mereka ini hanya usaha yang sukses, rating tinggi. Pesanan banyak, pembayaran lancar. Tidak ada alasan untuk mempertanyakan. Tetangga mulai merasa aneh. Sudah berhari-hari, tidak ada yang melihat Rizal, tidak ada yang melihat Dian,
Pintu rumah selalu tertutup, tapi barang tetap keluar. Pesanan tetap berjalan. "Mas Rizal kemana ya?" bisik salah satu warga. Usahanya malah makin ramai. Tidak ada yang berani terlalu jauh mencari tahu. Karena setiap kali mereka mendekat ke rumah itu, ada bau amis, busuk, menusuk di dalam rumah. Dapur itu tidak lagi seperti sebelumnya. Freezer yang dulu kosong, kini kembali terisi. Tapi bukan dengan sesuatu yang bisa dijelaskan. Di dalamnya ada bentuk tidak utuh, tidak jelas, seperti beberapa bagian yang disatukan. Dan di antara semua, itu ada sesuatu yang bergerak, pelan. Seperti bernapas, meja dapur terlihat aktif. Pisau bergerak, tanpa tangan, adonan tercampur. Tanpa manusia, freezer terbuka dan tertutup sendiri. Semua berjalan dengan ritme yang sama seperti dulu. Seolah-olah Rizal masih ada di sana, padahal tidak lagi. Di sudut dapur, ada sesuatu yang tersisa. Kesadaran, tidak terlihat, tidak terdengar. Tapi ada, Rizal atau apapun yang tersisa darinya masih melihat, masih merasakan, tapi tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa menghentikan. Ia hanya bagian dari itu sekarang. Di luar sana, orang-orang terus membeli, terus makan, terus kembali. Tanpa tahu apa yang mereka konsumsi, tanpa tahu apa yang membuat mereka ketagihan, dan setiap gigitan seolah-olah memperkuat sesuatu, menyebarkan sesuatu, lebih luas, lebih jauh. Beberapa pelanggan mulai mengalami hal aneh, mimpi buruk, suara di kepala, rasa lapar yang tidak biasa. Tapi mereka tetap membeli, tetap makan, karena rasanya tidak bisa dilupakan. Rumah itu tetap berdiri, usaha itu tetap berjalan. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang benar-benar berakhir, karena perjanjian itu tidak hanya mengikat satu orang, tidak hanya satu keluarga, tapi siapapun yang ikut menikmati hasilnya, perlahan akan menjadi bagian di gang kecil itu. Orang-orang masih lewat setiap hari, melewat rumah yang sama, dengan pintu tertutup dan bau yang tidak pernah hilang. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam sana tidak ada manusia lagi. Yang ada hanyalah sesuatu yang terus bekerja, terus memberi, dan terus